Ya pemirsa, kembali di siang dan kita ke informasi selanjutnya. Meski sudah meminta maaf, aktivis Rocky Gerung digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sementara itu sejumlah pihak melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait ujaran kebencian buntut kritikan Rocky ke Presiden Joko Widodo. Seorang pria bernama David Tobing menggugat akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Namun petitum gugatan belum ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar pada 22 Agustus 2023. Sebelumnya, pernyataan Rocky Gerung di kanal YouTube milik Refli Harun mendulang sorotan. Rocky dianggap telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Relawan Jokowi kemudian melaporkan dugaan ujaran kebencian ini ke polisi. Kepala Staf Presiden Muldoko mendukung penuh Rocky Gerung dilaporkan. Muldoko bahkan mengibaratkan Rocky Gerung seperti robot. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar, nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri itu siapa yang meremote. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan ke Baris Rocky Gerung. Apa? Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana Saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana apa? Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan ujaran kebencian Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dianggap sudah tidak sejalan dalam perjuangan sejumlah kader PSI hengkang dari anggota kepartaian. Salah satu keputusan kader hengkang karena PSI mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia pada awal Agustus lalu sontak mengejutkan sejumlah pihak. Suasana hangat dan penuh keriangan terlihat dari wajah-wajah sejumlah petinggi kedua partai yang dulunya pernah menjadi rival politik pada pemilu 2019. Bagaimana tidak, Partai Solidaritas Indonesia yang digawangi sejumlah muda-mudi ini mendukung Joko Widodo menjadi presiden. Waktu berganti, pemilu menjelang. Mendekati tahun politik 2024, publik dikejutkan dengan keputusan politik PSI yang mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Koalisi politik ini tidak sekedar mengejutkan publik, namun juga beberapa internal partai. Buntut dukungan tersebut membuat beberapa kader PSI mundur. Keputusan kader PSI hengkang karena dianggap sudah tidak sejalan dengan keputusan partai saat ini.
dan ideologi saya yang selama ini PSI sudah menyatakan sebagai partai yang sangat menolak anti intoleransi dan anti korupsi. Sementara Prabowo Subianto punya jejak berkoalisi dengan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal dan tidak pernah meminta maaf atas masa lalunya itu. Tidak ada pernyataan sedikit pun dari Prabowo Subianto untuk mengoreksi hal-hal masa lalu yang sangat bertentangan dengan DNA PSI. Tidak hanya Guntur Romli, hengkangnya kader PSI juga dilakukan 2 caleg PSI dari Jakarta dan Bogor. Keputusan hengkang karena PSI menyatakan dukungan Prabowo pada pemilu 2024. Keputusan mundur karena PSI dianggap mencederai perjuangan yang selama ini dilakukan. Saya melihat kunjungan ini seperti main mata antara PSI dengan Prabowo Subianto yang menurut saya mencederai apa yang selama ini saya perjuangkan. Dukungan PSI ke Prabowo Subianto sebelumnya diakui Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali bahwa PSI mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Grace menyebut Jokowi sudah memberi tanda-tanda akan mendukung salah satu calon meski tak menyebut siapa yang dimaksud. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah berkunjung kemana-mana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tombol-tombolnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu keanggotaan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang dihentikan sejak 1 Agustus lalu. Langkah tersebut diambil untuk menghindari defisit anggaran di wilayah tersebut. BPJS Kesehatan menonaktifkan 679.000 lebih peserta penerima bantuan iuran di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023 lalu. Ini artinya warga harus membayar biaya rumah sakit seperti masyarakat umum lain. Penghentian iuran BPJS Kesehatan bukan tanpa alasan. Menurut pihak rumah sakit, kebijakan ini adalah upaya mengurangi defisit anggaran akibat tagihan yang tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tidak ada masalah. Secara faktual di lapangan itu mereka memahami karena memang statusnya tidak bisa dibuka di komputernya RSSA sehingga memang tidak bisa diberikan pelayanan. Sedangkan yang emergensi tetap kita lihat. Sebelum 1 Agustus itu kita evaluasi tentang kepesertaan BPJS dengan forum komunikasi tingkat kabupaten. Kemudian ternyata memang terjadi banyak tagihan yang di luar ekspektasi yang mungkin akan nantinya berpengaruh pada beban anggaran dari Kabupaten Malang. Penonaktifan peserta PBI berkaitan dengan pemutakhiran data kemiskinan. Diharapkan setelah mendapatkan data akurat, bantuan iuran BPJS bisa diterima oleh masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapat bantuan itu sendiri dari pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 jadi sorotan setelah adanya dugaan pelecehan seksual. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews.